Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Al-Hafiz dengan NIM 136 dari Persade akan menjelaskan tentang UAS Statistika lanjutan pengujian SPSS. Baik, saya akan menjelaskan pada slide yang pertama yaitu satu, menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut adalah data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika tersebut. Sebagaimana kita ketahui dalam tabel, ada banyak tabel yang telah diberikan. Yang pertanyaannya yaitu A. Ujilah data di atas menggunakan uji kolom Smirnov dengan membuat langkah-langkah pengujian hipotesis secara urut dan jelas. Mulai dari hipotesis H0 dan H1 hingga kesimpulan dan interpretasi guna alfa 0,05. Yang B, buatlah statistika deskriptifnya dan berikan interpretasi rata-rata simpangan bangku, nilai minimum dan maksimum dari data di atas. Yang kedua, sebagaimana kita ketahui dari pengujian SPSS, one sample colomograph Smirnov test, untuk soal yang pertama, ujilah data di atas menggunakan uji kolomograf Smirnov dan membuat langkah-langkah pengujian hipotesisnya secara urut dan jelas. Mulai dari hipotesis H0 dengan H1 hingga kesimpulan dan interpretasi guna alfa 0,05. Sebagaimana kita ketahui dari slide ini, yang berkolomkan warna putih ini, one sample kolomograf Smirnov tes. Yang pertama yaitu H0 distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Yang H1-nya distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Yang kedua, pengambilan keputusan. Jika probability eh, besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika probabilitas H kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui dari pengujian SPSS, one sample Kolmogorov Smirnov test, eh, keputusan terlibat bahwa pada kolom asim signifikan untuk diuji dua sisi adalah 0,184. Karena kasus adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,184 per 2 sama dengan 0,092. Di sini didapat probabilitas di atas 0,05 maka H0 diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Yang keempat, interpretasi. Pada taraf nyata 0,05 untuk butuh bukti untuk terima H0 bahwa tidak mahasiswa jurusan mengikuti distribusi normal. Selanjutnya B, buatlah statistika deskriptif dan berikan interpretasi rata-rata simpangan bangku, nilai minimum dan maksimum dari data di atas. Sebagaimana kita ketahui dari pengujian SPSS yang saya lakukan, interpretasinya didapatkan dari 30 nilai statistika mahasiswa jurusan statistika bahwa rata-rata dari nilai mahasiswa tersebut adalah 74,1893. Simpangan bakunya 10,22344. Nilai minimum dari 20 mahasiswa tersebut adalah 50 dan nilai maksimumnya adalah 86,7. Selanjutnya, A. Tentukan kolerasi antara penjualan Y dan promosi X1 atau disingkat dari RYX1 dan korelasi antara penjualan Y dengan stand X2. B. Tentukan koefisien determinasi R2 dan berikan interpretasinya. Yang C. Buatlah persamaan regresi linear berganda. Suatu penjualan dalam juta rupiah, promosi dalam juta rupiah, dan stand dalam meter kuadrat. Dan berikan interpretasinya dengan lengkap, yaitu 1.
Jika X dan X2-nya 0, maka nilai beta 0 semakin. Artinya, jika X1 atau biaya promosi naik 1 juta rupiah, maka jika X2 atau jumlah stand ditambah 1 meter kuadrat, maka D prediksilah banyak penjualan jika biaya promosi 40 juta rupiah dan luas stand 150 meter kuadrat. Seperti yang kita ketahui dari data SPSS yang sudah ada dalam PPT ini, P1 PT Maju Mundur Informatika MM beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah berikut. Data mengenai penjualan, biaya promosi, dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah analisis data berikut ini. Yang A, tentukan korelasi antara penjualan Y dan promosi X1 atau di sekitar RY X1 dan korelasi antara penjualan Y dengan stand X2 atau disingkat dengan RY X2 serta berikan interpretasinya. Sebagaimana pengujian yang telah yang saya lakukan ada correlation. Sebagaimana kita lihat di sini, bahwa nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,898 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi positif dan hubungan antara penjual dan promosi sangat kuat. Yang kedua, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,91 antara penjualan dan stand. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi positif dan hubungan antara penjual dan stand adalah sangat kuat. Interpretasi RYX1 0,89 artinya semakin tinggi tingkat promosi, maka semakin tinggi juga tingkat dan RYX2 sama dengan 0,91, artinya semakin banyak stand yang ada maka semakin tinggi juga tingkat penjualannya. Selanjutnya, B, tentukan koefisien determinasi R2 dan berikan interpretasinya. Sebagaimana yang telah saya ujikan dari SPSS, model summary B, dapat kita ketahui bahwa kolom R square sama dengan 0,949 yang disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 94,9% dan 5,1 dipengaruhi oleh sebab lain. Selanjutnya, buatlah persamaan regresi linear berganda. Suatu penjualan dalam juta rupiah, promosi dalam juta rupiah, dan stand dalam meter kuadrat, dan berikan interpretasinya dengan lengkap yaitu sebagaimana kita ketahui dari koefisien yang telah diuji dari SPSS. Untuk persamaan regresi linear berganda bisa didapat dari data di atas dengan melihat kolom B di dalam 60,786, nilai koefisien variabel promosi 2,238 dan nilai koefisien variabel stand sama dengan 0,576, sehingga persamaan garis regresi Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238X 1 ditambah 0,576X2. Selanjutnya, jika X1 dan X2-nya 0, maka nilai beta 0 semakin, artinya Y sama dengan 0,786 ditambah 2,28X 1 ditambah 0,576X2. Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 ditambah 0,576 dikali 0. Y sama dengan 60,786. Interpretasinya, ketika PT Maju Mundur Informatika tidak melakukan promosi dan stand, maka penjualannya akan tetap sama, yaitu 60,786. Yang kedua, jika X1 atau biaya promosi naik 1 juta rupiah, maka
Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 X1 ditambah 0,576 X2. Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 kali 1 ditambah 0,576 dikali 0. Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 ditambah 0. Dapat kita jawab Y sama dengan 63,024. Interpretasinya, ketika PT maju mundur informatika melakukan produksi dengan mengeluarkan biaya rupiah, maka akan adanya peningkatan penjualan sebesar 63,024. Selanjutnya, yang ketiga yaitu jika X 2 atau jumlah stand ditambah 1 meter kuadrat, maka Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 X, 1 ditambah 0,576 X2, Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 kali 0 ditambah 0,576 kali 1, Y sama dengan 60,786 ditambah 0 ditambah 0,576. Eh, dan jawabannya Y sama dengan 61,362. Interpretasinya, ketika PT Maju Mundur Informatika melakukan peluasan stand atau memperbanyak stand sebesar 1 meter, maka akan ada peningkatan penjualan menjadi 61,362. Yang D, prediksilah banyak penjualan jika biaya promosi Rp45 juta dan luas stand 150 meter kuadrat. Maka Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 X1 ditambah 0,576 X2. Y sama dengan 60,786 ditambah 2,238 kali 45 ditambah 0,576 dikali 150. Y 60,786 ditambah 100,71 ditambah 86,4. Nah, dapat kita jawabannya bahwa Y sama dengan 247,86. Interpretasinya, jika PT Maju Mundur Informatika mengeluarkan biaya promosi sebesar 45 juta dan memperluas stand 150 meter, maka akan ada peningkatan penjualan yang besar juga sebesar 247,896. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan yang saya berikan. Jikalau ada kesalahan, saya memohon maaf. Uh, Sekian dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.